Ustazah dari salah satu bunda. Mohon berkenan Ustazah memohon nasihat bagi ibu yang memiliki anak kecil. Mana saat sholat anak menangis minta digendong. Apakah dibiarkan dulu menangis atau sholat sambil menggendong? Atau ada cara lain bunda? Terus yang kedua, bagaimana cara mendapatkan pahala zikir setelah sholat? Karena seringkali habis sholat langsung mengurusi anak. Nah, biasanya nih bunda-bunda yang masih punya anak kecil, terus juga kan anaknya masih butuh perhatian nih bunda. Mungkin Ustazah bisa ada tips nggak Ustazah kira-kira? Ya, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Ini bisa mewakili kita semuanya ya. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum saya jawab panjang lebar, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya bahwa kita bersyukur dulu. Bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita itu anak. Karena zaman sekarang, itu banyak suami istri yang sudah menikah puluhan tahun belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya pernah berjumpa dengan seorang wanita yang sudah 17 tahun menikah, teman-teman. Dan dia bercerita kepada saya, "Ustazah, saya tuh pengen banget merasakan bagaimana hamil, bagaimana menyusui, bagaimana menggendong anak." Masya Allah. Beliau sudah berikhtiar, tapi ternyata Allah belum berikan anak itu kepada dia. Karena yang namanya anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Subhanallah. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kita kesempatan untuk bisa merasakan memiliki seorang anak. Yang kedua, teman-teman, ketika kita diberikan seorang anak, ya, maka didiklah anak itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena anak-anak kita itu titipan dari Allah, murni titipan dari Allah. Banyak di antara kita itu ketika mendidik anak, apa yang kita mau, tapi bukan yang apa Allah dan Rasulnya mau. Dan kita harus benar-benar belajar lagi bagaimana menjadi ibu yang baik. Kemudian, bagaimana hukumnya ketika misalnya emak-emak nih, misalnya ibu-ibu pengen sholat, tapi di sisi lain anaknya nangis, apa yang mesti dilakukan? Pertama, ibu-ibu lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya kondisinya waktu sholatnya itu panjang, misal, maka ibu-ibu bisa alihkan anak ini. Kalau anaknya ini karena tidak langsung, saya tidak tahu usianya berapa. Kalau usianya masih kecil, masih menyusui, maka disusuin dulu. Berikan dulu haknya anak. Ya, disusuin dulu karena biasanya anak itu dia nangis kalau masih kecil banget ya. Itu biasanya ada dua sebabnya. Kalau nggak lapar, berarti dia buang kotoran. Nah, kalau sudah disusuin masih nangis terus, maka dicek ya apakah mungkin ada yang perlu diganti gitu kan. Nah, subhanallah, kalau sudah dua-duanya dicek, sudah dua-duanya diberikan haknya, maka kita titipkan kepada Allah, ya Allah, saya titip anak saya mau sholat. Ya, saya mau sholat. Tapi kalau misalnya waktunya mepet nih, misalnya sudah mau keluar waktu sholat, anaknya masih nangis terus, ya. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan, kita sholat dengan bawa anak. Ya, tidak apa-apa. Rasulullah SAW itu pernah sholat. Dan Umamah, cucunya beliau, Umamah ini cucunya Rasulullah dari putri beliau yang bernama Zainab, ya. Beliau waktu itu sholat dengan membawa cucu beliau, yaitu Umamah di bahu beliau. Jika beliau ruku, beliau letakkan Umamah itu. Dan jika bangkit dari sujud, beliau angkat kembali. Ya, Rasulullah meletakkan di bahu beliau, Masya Allah. Dan subhanallah, itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Maka bisa kita lakukan ini. Di sholat sambil menggendong anak itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang keadaannya darurat, nggak ada lagi yang bisa dititipi anak. Sebenarnya kalau misalnya ada yang dititipi ya teman-teman, misalnya kita mau sholat, ada kakaknya atau ada suami kita, bisa kita nitip dulu sebentar, barang sejenak. Kita sounding atau kita beritahukan kakaknya, kalau ada kakaknya, "Kak, nitip dulu ya, ibu mau sholat, nitip adik sebentar," gitu ya. Masya Allah. Dan biasanya yang namanya anak-anak itu butuh perhatian. Kalau dia dapat perhatian dari orang besar, biasanya dia akan diam. Tapi kalau misalnya nggak ada ya berarti kita sholat dengan menggendong anak kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi bagi emak-emak yang dia ada keinginan untuk berzikir setelah sholat tapi ternyata anaknya menangis? Apa yang mesti dilakukan? Yang bisa dilakukan teman-teman, segera datangi anaknya. Segera datangi anaknya. Karena
yang namanya menenangkan anak itu adalah sebuah kebutuhan anak, ya nggak? Anak butuh ibu itu adalah sebuah hal yang diharapkan olehnya, begitu kan? Nah, terus bagaimana kita berzikir, ya? Ya kita dekati dulu anaknya, kita lihat dia butuh apa. Setelah kita tahu apa kebutuhan anak tersebut, baru kemudian kita yang namanya berzikir kan nggak harus nggak harus, maksudnya nggak harus kita duduk dengan tidak memegang anak. Boleh kita berzikir. Ketika kita sambil megang anak, kita berzikir setelah sholat, ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahumma antas salam, minkas salam. Dan ketahuilah wahai saudariku, di antara amalan unggulan bagi kita seorang wanita, bagi kita seorang ibu-ibu, emak-emak, ya, yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah adalah jangan pernah kering lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang menyusui anak-anak, kita bisa berzikir. Ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak istighfar. Ketika kita sambil masak nih, ibu-ibu, emak-emak sambil masak, sambil kupas-kupas bawang misalnya, maka kita sambil kupas kita baca subhanallah, 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 bisa. Ketika kita sambil nyapu misalnya, nyapu karena nggak ada air teh misalnya di rumahnya, sambil nyapu kita baca la haula wala quwata illa billah, itu subhanallah, gampang, ya. Jadi jangan pernah kita bosan berzikir kepada Allah. Kalaupun keadaan tidak memungkinkan, misalnya anaknya harus benar-benar berada dalam pengawasan kita, maka Allah sudah tahu apa yang kita niatkan. Ya wallahu taala a'lam bishawab.